Apalagi kalau nanti kalah. Nah, ini nih yang menjadi problem di otak kita, jadi problem, mohon maaf, di pikiran kita begitu. Kalau nanti kalah, lalu kemudian pemain favorit kita itu tidak dimainkan, udah banyak sekali berseliweran hal-hal yang negatif. Dan saya ingatkan teman-teman, Patrick Kluivert ini kan ada, kalau kita lihat warna kulitnya, mohon maaf saya tidak bermaksud untuk rasis, itu memang berpotensi untuk teman-teman ini untuk melakukan rasis. Saya katakan tolong itu jangan sampai dilakukan teman-temannya, karena Eropa itu, orang-orang di luar negeri itu sangat sensitif dengan itu. Jadi karena Patrick itu memiliki kulit yang agak sedikit gelap begitu, lalu kemudian Anda mencoba untuk melakukan itu. Kenapa saya katakan seperti ini teman-teman? Karena Indonesia ini, kita ini, netizen ini punya track record itu. Anda coba teman-teman semuanya tracking atau coba telusuri jejak digitalnya. Itu ada ketika kita melawan Ginia kemarin, kita lakukan itu. Itu artinya potensi itu ada. Nah, akun-akun yang fake ini timnas kita. Kita tidak boleh mencoba untuk membuat teman-teman kita yang lain berperang, lalu kemudian kita tertawa di belakang sambil menonton begitu. Itu sangat perilaku yang sama sekali. Oh ya teman-teman, sedikit saya ingin singgung lagi, seperti konten saya yang kemarin, bahwasanya saya sekali lagi ingin katakan, saya adalah pendukung timnas Indonesia, bukan pendukung. Kita banyak berdiskusi kemarin karena ada beberapa teman-teman yang menganggap saya adalah seorang provokator. Saya katakan bahwa saya bukanlah seorang provokator. Kalaupun Anda melihat mungkin channel-channel saya di awal ada narasi-narasi yang terkesan itu membawa Anda ke arah pemikiran yang seperti itu, saya berharap Anda tidak kemudian hanya melihat dari cuplikan-cuplikan saja. Yang menarik ini teman-teman, ada Alex Pastor ini memang seringkali menggunakan 3-4-1-2 sama persis yang dilakukan oleh STY. Nah, apakah kemudian pola itu kemudian diaplikasikan di lapangan dengan cara yang sama, atau mungkin ada warna-warna tersendiri? Karena mau tidak mau itu pasti ada perubahan-perubahan, karena Belanda itu menganut ball position teman-temannya. Mau lagi juga berdebat kalau misalnya nanti tiba-tiba ada pemain yang saat ini kita bangga-banggakan di timnas Indonesia, katakanlah seperti ini nih, oh Rizky Ridho gitu kan. Tapi ternyata Rizky Ridho itu menurut pelatih PK itu tidak lain, saya katakan tadi, saya sudah tulis di sini, pelatih memilih pemain. Nah, biasanya yang dipakai oleh STY 1, 2, 3, 4. Lalu kemudian ketika Patrick Kluivert justru yang dipakai 5, 6, 7, 8. Lah, itu bagaimana kalau misalnya seperti itu? Kita harus berikan kesempatan teman-teman. Tidak boleh karena kita fanatisme terhadap satu pemain lalu kemudian kita menyalah-nyalahkan, baik maupun secara untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua sehat. Hari Minggu tentu adalah hari libur, dan rekan-rekan semuanya yang tidak beraktivitas semangat, meskipun secara fisik tidak ada aktivitas, tapi semangat kita tetap tidak boleh berhenti untuk beraktivitas. Oleh karena itu, jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel. Di sini kembali kita akan membahas tentang bagaimana saat ini timnas Indonesia. Kemarin kita sudah tahu bahwasanya PK sudah hadir di GBK, langsung ke hotel begitu, dan semua TV nasional, bukan semua sih, ada beberapa TV yang memang melakukan breaking news, tetapi pada akhirnya meskipun tidak siaran langsung begitu, hampir semua TV nasional memberitakan tentang kedatangan Patrick Kluivert teman-teman, seorang legenda sepak bola Belanda yang beberapa hari terakhir ini banyak sekali disoroti oleh media sosial, baik itu di lokal Indonesia maupun di luar negeri, karena rupanya federasi menunjuk
PK pengganti STY dalam rangka melanjutkan misi timnas Indonesia atau Indonesia atau Garuda Indonesia begitu melaju ke kualifikasi Piala Dunia. Hanya saja sayang teman-teman, polemik pemecatan Sintayong itu lagi-lagi saya katakan itu menjadi perbincangan hangat di media sosial, bahkan juga itu beberapa hari terakhir ini sampai sekarang pun itu menjadi tren positif. Tidak hanya positif, tapi itu kan negatif teman-teman ya, karena ada kita berbenturan secara logika, banyak berdebat dan berbeda pandangan di sudut kita pandang masing-masing di media sosial. Nah, saya akan sedikit menjelaskan bahwasanya tentu kehadiran Patrick Kluivert ini harus kita dukung teman-teman ya. Seperti saya sudah banyak berbicara di channel saya yang lalu bahwasanya saya adalah pendukung timnas Indonesia sejati begitu. Oh ya teman-teman, sedikit saya ingin singgung lagi seperti konten saya yang kemarin, bahwasanya saya sekali lagi ingin katakan saya adalah pendukung timnas Indonesia, bukan pendukung STY ya, bukan pendukung STY. Saya adalah pendukung timnas Indonesia sejati, dan saya berharap Anda kemudian tidak memberikan statement-statement yang negatif terhadap channel saya yang saya bangun ini, karena memang tidak ada track record yang buruk tentang itu. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, baik itu melalui pemberitaan di channel atau di media sosial saya pribadi begitu, maupun di channel ini, bahwasanya saya selalu mendukung timnas Indonesia. Kita banyak berdiskusi kemarin karena ada beberapa teman-teman yang menganggap saya adalah seorang provokator dan tidak justru memperkeruh suasana. Tidak. Saya katakan bahwa saya bukanlah seorang provokator. Kalaupun Anda melihat mungkin channel-channel saya di awal ada narasi-narasi yang terkesan itu membawa Anda ke arah pemikiran yang seperti itu, saya berharap Anda tidak kemudian hanya melihat dari cuplikan-cuplikannya saja, karena cuplikan itu kan potong-potongan teman-teman ya, jadi tidak utuh. Jadi memang Anda harus melihat. Kalau Anda tidak bisa melihat secara utuh, minimal ambil poin-poinnya saja, sehingga otak Anda sudah berkesimpulan positif terhadap apa yang kami ulas begitu. Nah, di sini kami berpendapat, bukan menghakimi, bukan untuk menggurui, karena kami yakin bahwa berpendapat itu nanti akan memunculkan sebuah ide yang bagus, dan tentu dengan kita berdiskusi akan adanya sebuah jalinan persahabatan, persaudaraan meskipun lewat media sosial begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan, ya agak susah sih karena memang akun-akun fake ini agak susah dilacak keberadaannya teman-teman ya. Tetapi ada juga teman-teman yang memang betul-betul akunnya akun benar begitu. Jadi enak kita bisa berkomunikasi secara baik begitu. Nah, sekali lagi mau disclaimer, saya adalah pendukung timnas Indonesia. Itu artinya saya mengikuti dan saya pasti menyetujui semua program yang akan dilakukan oleh PSSI. Oleh karena itu ya kita kawal secara bersama-sama begitu teman-teman. Nah, balik ke persoalan yang inti yang ingin saya bahas hari ini adalah ketika perpindahan Patrick STY ke PK begitu, tentu juga tidak berarti kemudian menyisakan persoalan-persoalan yang gampang begitu, karena memang perbedaan filosofi sepak bola Belanda dengan Korea itu, apalagi dengan prinsip yang diterapkan oleh Sintayong sangat berbeda dengan total football yang ingin umumnya di negara Belanda. Apalagi nanti Patrick itu kita tahu juga selama menjadi asisten di beberapa klub begitu ya, memang dia total football. Hanya saja yang menarik ini teman-teman, ada Alex Pastor ini memang seringkali menggunakan 3-4-1-2 sama persis yang dilakukan oleh STY. Nah, apakah kemudian pola itu kemudian diaplikasikan di lapangan dengan cara yang sama, atau mungkin ada warna-warna tersendiri? Karena mau tidak mau itu
pasti ada perubahan-perubahan karena Belanda itu menganut ball position teman-temannya, penguasaan bola begitu. Jadi patut kita tunggu. Nah teman-teman, yang paling menarik nantinya ketika Patrick Kluivert ini sudah berada atau sudah menukangi timnas Indonesia, kita tidak perlu lagi juga berdebat kalau misalnya nanti tiba-tiba ada pemain yang saat ini kita bangga-banggakan di timnas Indonesia, katakanlah seperti ini nih, oh Rizky Ridho gitu kan. Tapi ternyata Rizky Ridho itu menurut pelatih PK itu tidaklah lebih baik, tidaklah artinya dia masih diberikan kesempatan untuk cadangan terlebih dahulu. Nah, kita tidak boleh berdebat dan kita tidak boleh meminta secara sepihak begitu atau menekan-nekan secara sepihak begitu, atau bahkan juga mungkin maki-maki kepada pelatih kepala begitu. Nah, kebiasaan kita orang Indonesia kan begitu, penonton-penonton itu kan begitu, seolah-olah dia pelatihnya gitu kan ya. Nah, dia hanya melihat di TV bagaimana perkembangan sepak bolanya tidak main menarik begitu, lalu kemudian pada saat nanti di media sosial dia sudah marah-marah, kuar-kuar, bahkan sudah muncul lagi tagar-tagar. Nah, jangan seperti itu. Itu adalah hal yang wajar teman-teman ya. Perpindahan pelatih atau kepemimpinan yang berbeda pasti juga melahirkan ide, kreativitas, dan tentu semuanya berbeda dalam hal ini gitu kan ya. Nah, termasuk yang saya katakan tadi, saya sudah tulis di sini. Pelatih memilih pemain. Nah, biasanya yang dipakai oleh STY 1, 2, 3, 4. Lalu kemudian ketika Patrick Kluivert justru yang dipakai 5, 6, 7, 8. Lah, itu bagaimana? Kalau misalnya seperti itu, kita harus berikan kesempatan teman-teman. Tidak boleh karena kita fanatisme terhadap satu pemain lalu kemudian kita menyalah-nyalahkan pelatihnya. Apalagi kalau nanti kalah. Nah, ini nih yang menjadi problem di otak kita, menjadi problem, mohon maaf, di pikiran kita begitu. Kalau nanti kalah lalu kemudian pemain favorit kita itu tidak dimainkan, udah banyak sekali berseliweran hal-hal yang negatif. Dan saya ingatkan teman-teman, Patrick Kluivert ini kan ada, kalau kita lihat warna kulitnya, mohon maaf saya tidak bermaksud untuk rasis, itu memang berpotensi untuk teman-teman ini untuk melakukan rasis. Saya katakan tolong itu jangan sampai dilakukan teman-temannya, karena Eropa itu, orang-orang di luar negeri itu sangat sensitif dengan itu. Jadi karena Patrick itu memiliki kulit yang agak sedikit gelap begitu, lalu kemudian Anda mencoba untuk melakukan itu. Kenapa saya katakan seperti ini teman-teman? Karena Indonesia ini, kita ini, netizen ini punya track record itu. Anda coba teman-teman semuanya tracking atau coba telusuri jejak digitalnya. Itu ada ketika kita melawan Ginia kemarin, kita lakukan itu. Itu artinya potensi itu ada. Nah, akun-akun yang fake ini tolong sekali jangan Anda mencoba untuk memperkeruh suasana lalu kemudian berlindung di balik di balik dinding, katakanlah seperti itu. Jangan. Ini Indonesia. Ini timnas kita. Kita tidak boleh mencoba untuk membuat teman-teman kita yang lain berperang lalu kemudian kita tertawa di belakang sambil menonton begitu. Itu sangat perilaku yang sama sekali tidak bijak teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Jadi sekali lagi kemungkinan besarnya pemain ini akan dikocok ulang nantinya. Nah, kita harus siap nih sebagai pendukung timnas Indonesia. Tapi ada yang menarik teman-teman. PK ini adalah sosok legend yang begitu banyak menciptakan gol di timnas Belanda juga, di klubnya juga. Tentu mereka punya cara berkomunikasi dengan pemain-pemain keturunan. Tentu ini adalah poin yang sangat baik untuk supaya pemain-pemain yang berkelas plus itu
mereka bisa menjalin hubungan dengan baik sehingga pemain-pemain itu kemudian bisa dibawa ke Indonesia. Dan itu saya pikir adalah pilihan cerdas juga yang dilakukan oleh PSSI begitu. Tapi jangan khawatir teman-teman, meskipun CV dan pengalaman yang diberikan oleh PSSI kemarin pada saat mendemonstrasikan tentang Patrick Kluivert ini memang tidak lebih banyak pada saat dia menjadi pelatih, lebih banyak dia menciptakan gol-gol gitu. Jadi memang tidak ada tidak ada jejak digital tentang bagaimana PK ini menjadi pelatih kepala di Eropa gitu. Lebih banyak menjadi arsitek. Tapi jangan khawatir teman-teman. Mereka bersama dengan Alex Pastor dan Danny Langsat. Nah, Alex Pastor ini adalah seorang pelatih yang baik. Danny Langsat ini adalah seorang ahli di bidang strategi dan pandai berbahasa Indonesia. Jadi saya pikir ini sudah patut diberikan kesempatan untuk itu. Nah, jadi pertanyaan sekarang adalah apakah nantinya timnas Indonesia ini ketika nanti melawan Australia itu akan memakai pemain keturunan semua atau tidak? Nah, teman-teman bisa berkomunikasi di channel ini seperti apa, asalkan komunikasinya baik teman-teman ya, karena saya meyakini bahwa melawan Australia itu adalah tentu tidak mudah kita menang di Arab, di mana di Australia sangat-sangat sulit. Tapi kalau misalnya kita berhasil di situ dengan keberadaan 3 pelatih baru ini begitu, lalu kita bisa mendapatkan 1 poin misalnya di Australia, tentu media-media internasional pasti juga lagi-lagi akan menyorot Indonesia dengan keberhasilannya berpeluang besar untuk ke Piala Dunia. Seperti itu teman-teman. Nah, kita patut tunggu itu. Nah, karena itu kita berikan kesempatan kepada Patrick Kluivert untuk menukangi timnas Indonesia teman-teman ya. Dan mungkin juga nanti kita mesti harus siapkan mental kita bahwasanya pemain-pemain yang berlaga di domestik begitu tidak menutup kemungkinan akan berganti. Yang tadinya, mohon maaf nih, ada Arhan Pratama yang menjadi favorit Sintayong dibawa terus begitu, lalu kemudian ada Ferrari kadang-kadang juga dibawa seperti meskipun jarang dimainkan begitu, Asnawi begitu. Nah, sekarang teman-teman harus mempersiapkan mentalnya. Jangan kemudian nanti ketika membawa pemain lain begitu, pada saat dia mengecek potensi-potensi di lokal kita begitu, lalu kemudian mengambil nama yang baru. Nah, ini jadi masalah lagi nih kalau misalnya seperti itu kita berdebat lagi. Nah, soal itu. Jadi ini memang sangat menarik ya kalau kita melihat para netizen kita di luar sana begitu kan. Tapi ya sudahlah, dengan adanya netizen yang serba kompleks cara berpandangnya seperti ini, kita juga jadi menarik untuk memberitakan hal-hal yang baik atau mengedukasi para netizen seperti itu. Karena kita juga tidak tahu bahwa level usia netizen ini yang sering muncul di media sosial, yang sering muncul menjadi terkesan menjadi provokator itu di usia berapa gitu. Kita juga tidak tahu. Makanya ya udahlah, kita terus menggaungkan cara-cara berkomunikasi yang baik, kita terus menggaungkan cara-cara pendukung yang baik, dan semua pendukung STY waktu itu ya mari kita bergandengan tangan bersama-sama untuk satu tujuan adalah mendukung timnas Indonesia siapapun pelatihnya. Saya pikir seperti itu teman-teman. Kita patut tunggu berita-berita selanjutnya, dan saya sudah mempersiapkan satu materi sebetulnya untuk membahas siapa saja nanti yang akan dinaturalisasi terkait dengan kekuatan atau penambahan kekuatan timnas Indonesia. Tunggu video saya selanjutnya teman-teman, dan terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini, dan mari kita berdiskusi tentang apakah Patrick Kluivert nantinya akan merombak para pemain yang biasanya
dipakai oleh STY atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi teman-teman. Di baju saya ini ada bertuliskan Kanada. Ini artinya saya positif. Saya selalu optimis. Indonesia akan pergi ke Kanada untuk melakoni debut sejarah pertamanya masuk ke kualifikasi Piala Dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.